dan dengan seorang wanita Nyoman Rengken, maka lahirlah putra keempat yang diberi nama Ketutwija, dan nama tersebut masih tetap melekat dan tersandang sampai hari ini. 46 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1974, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, kami lahir di sana dengan 4 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan. Kehidupan kami berjalan biasa-biasa saja, dan kami hidup sebagai keluarga petani, di mana saat itu orang tua kami tidak memiliki lahan pertanian untuk digarap. Nah, karena himpitan ekonomi dan tidak adanya lahan garapan, maka orang tua kami memutuskan untuk ikut merantau di desa Kota Raya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 1980. Saat itu orang tua kami tidaklah transmigrasi, melainkan ikut merantau ke sana mengikuti kerabatnya yang sudah lebih dulu transmigrasi di desa tersebut. Menyusul setelah berhasilnya kerabat orang tua kami jalan-jalan ke Pulau Bali, dan sekembalinya dari Pulau Bali ke Sulawesi Tengah, orang tua kami ikut bersama kerabatnya dan diboyonglah semua anak-anaknya untuk dicarikan masa depan yang lebih cerah. Setibanya di Sulawesi Tengah tahun 1980, orang tua kami bersama anak-anaknya menumpang selama 1 bulan di tempat kerabatnya, mengingat saat itu orang tua kami belum memiliki rumah. Dalam rentang waktu 1 bulan tersebut, orang tua kami yang dibantu oleh kerabat-kerabatnya membuat sebuah rumah tinggal yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana, yaitu kumpulan-kumpulan kayu yang diambil di hutan, serta ada daun-daun enau yang diambil di hutan, untuk didirikanlah sebuah rumah yang ukuran sangat kecil, yaitu 4x6 dan dihuni oleh 7 jiwa. Kondisi rumah tersebut saat itu memang tidak layak untuk dihuni. Tetapi di saat itu, di zaman itu, orang tua kami cukup lega, cukup bangga bisa memiliki tempat tinggal yang walaupun saat itu kondisi rumah tidak layak untuk dihuni. Namun orang tua kami tetap semangat dan bertekad untuk mencarikan jalan anak-anaknya yang 5 ini agar mempunyai masa depan yang cerah. Tidak terasa dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, orang tua kami sudah dapat menuai hasil tanaman jangka pendek di sana yang kami jadikan sebagai makanan pokok, dan hidup apa adanya. 3 tahun sudah tidak terasa,
dan bahkan orang tua kami pun juga sudah bisa membuat rumah yang status rumahnya lebih memadai lagi, yang tadinya terbuat dari bahan-bahan yang diambil dari hutan. Itu berangsur-angsur berkat kerja keras dan tekad yang kuat orang tua kami bisa membuat rumah yang berdinding papan dan beratap masih tetap daun enau. Tidak terasa 3 tahun sudah orang tua kami, khususnya bapak, dia jatuh sakit. Ternyata sakit yang dideritanya adalah sebuah jalan baginya untuk menuju ke alam nirwana dan tidak terselamatkan. Akhirnya bapak kami berpulang di tahun 1983, di mana saat itu kami bersaudara 5, 1 putri yang paling tua dan 4 putra yang nomor 2 sampai nomor 4. Sebelum orang tua kami meninggal, kakak kami yang tertua, yang statusnya putri, sudah lebih dulu dipinang oleh seseorang dan menikah juga di tahun yang sama, di tahun 1983, sudah mengikut kepada suaminya, dan akhirnya kami tinggallah 6 jiwa di rumah, ditambah lagi berpulangnya orang tua kami, bapak kami di alam nirwana, maka tinggallah 5 jiwa dalam rumah tersebut. Nah, orang tua kami, khususnya ibu, yang menggantikan posisi ayah kami untuk membesarkan keempat putra-putranya. Saat itu kami 4 bersaudara semuanya masih SD, dan bahkan adik kami yang terbungsu belum sekolah. Akhirnya ibu kami memberhentikan kakak kami yang tertua untuk tidak melanjutkan sekolahnya, untuk mengganti sebagai tulang punggung ayah saat itu, dan berhentilah dia sekolah. Tinggallah 3, 2 yang sekolah dan yang 1 baru mau menginjak sekolah. Dari 1983, ibu kami mengalami beban dan tanggung jawab yang sangat besar membesarkan putra-putranya. Dan tahun 1986, ketika itu kami sudah duduk di bangku SD kelas 5. Adik kami yang terkecil kelas 2 SD. Saat kami tidur malam, berkumpul bersama ibu dan saudara-saudara, jam 9 malam, ada suara ketukan pintu dan suara panggilan, di mana panggilan itu kami masih sangat mengingatnya. Kalau dalam bahasa Bali panggilan itu mo, 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 seperti itulah panggilannya, di mana artinya adalah memanggil ibu kami dengan sebutan kakak. Akhirnya ibu kami terbangun dan membuka pintu. Setelah dibuka, ternyata yang datang adalah paman kami, adik dari bapak kami. Tanpa kami ceritakan perjalanan paman kami, dia terantau tahun 1981 di Desa Sumberjaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,
mendengar kabar kakaknya telah tiada, maka paman kami teringat dengan kemenakan-kemenakannya di Sulawesi Tengah. Akhirnya paman kami punya tekad dan niat yang tulus untuk menjemput kemenakan-kemenakannya di Sulawesi Tengah. Setibanya paman kami di Sulawesi Tengah, awalnya bercakap-cakap seperti biasa dan membesarkan hati ibu kami agar tetap ibu kami semangat dalam menjalani kehidupannya. Kemudian beberapa hari setelah tiba, disampaikanlah maksud dan tujuan paman kami datang ke sana. Ternyata keinginannya untuk memboyong kami semua, baik ibu dan kemenakan-kemenakannya, ke Sulawesi Tenggara. Akhirnya ibu kami pun mengikut. Aset yang kami miliki di Sulawesi Tengah tidaklah banyak. Saat itu kami sudah memiliki aset 45 are lahan, dan akhirnya lahan tersebut dijual untuk digunakan perjalanan menuju ke Sulawesi Tenggara. Hiduplah kami di Sulawesi Tenggara bersama paman, di mana paman kami sampai hari ini kami masih tetap bersamanya. Dan paman kami yang satunya, yang kebetulan menjemput kami ke Sulawesi Tengah, dia kembali ke Pulau Bali untuk menempati rumah atau tempat tinggal kami di Pulau Bali. Karena kekosongan di Pulau Bali, paman yang menjemput kami pulang ke Bali bersama adik kami, dan kami tinggallah bersama ibu dan paman yang satunya sampai saat ini. Kami pindah ke Sulawesi Tenggara kelas 5 SD. Sekolahlah kami di Sulawesi Tenggara, tamat SD. Rencana saat itu kami tidak dilanjutkan sekolah karena masih tetap impitan ekonomi. Kami pun saat itu pasrah dan tidak mampu berbuat apa. Hanyalah menunggu keputusan ibu dan paman apakah kami dilanjutkan sekolah atau tidak. Kami pasrah. Dengan kepasrahan kami, Tuhan sudah menunjukkan jalan buat kami. Akhirnya paman kami meneruskan kami sekolah di SMPN Tinanggea. Mendaftarlah kami di SMPN Tinanggea dan kami tinggal bersama orang di Tinanggea. Kami menyumbangkan tenaga dan jasa kami guna untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, serta biaya sekolah di sana sampai kami selesai sekolah. Setamatnya kami SMP Tinanggea, kami sudah mulai bisa menentukan sikap sendiri tanpa bergantungan kepada orang tua. Kami memutuskan sendiri untuk lanjut sekolah di Kendari. Saat itu kami hanya meminta dibekali 50.000 dari orang tua untuk berangkat ke Kendari mendaftar sekolah. Akhirnya kami sekolah. Di Kendari pun kami sekolah juga tinggal sama orang. Jasa, tenaga yang kami miliki kami sumbangkan, kami berikan, kami abdikan kepada majikan kami, kepada orang yang tempat kami tinggal, guna untuk mendapatkan tumpuan hidup, yaitu
sesuap nasi dan biaya sekolah. Dan mempersingkat waktu, akhirnya kami pun tamat sekolah. Nah, saudara pendengar yang budiman, setelahnya kami tamat dari bangku sekolah SLTA, kami belajar mencari kerja di kota Kendari, berburuh di sebuah toko, dan beberapa bulan kami bekerja. Kemudian kami mendengar ada pendaftaran penerimaan pegawai swasta di sebuah koperasi yang ada di kota Kendari. Kami mencoba untuk mendaftar dan akhirnya kami diterima sebagai karyawan di sana. Kami bekerja di sebuah koperasi kota Kendari. 11 bulan kami bekerja di Kendari di koperasi. Terburu kami mendapatkan sebuah pasangan hidup untuk membangun sebuah rumah tangga. Tuhan sudah menunjukkan kami sebuah pasangan, dan dengan kesepakatan bersama akhirnya kami menikah dan kami kembali memutuskan untuk tinggal di kampung karena hasil yang kami dapatkan di sebuah kantor koperasi tidak memadai, tidak mencukupi untuk menunjang kehidupan dalam keluarga yang kami bangun. Akhirnya kami memutuskan tinggal di kampung untuk bertani. Dan dari waktu ke waktu kami pun jalani pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas, bahwa walaupun kami bertani, kami pun bisa menjalani hidup ini serta bisa mengikuti perkembangan yang ada. Untuk pendek cerita, setelah kami hidup bermasyarakat di desa, saatnya ada pemilihan calon kepala desa, maka kami coba mendaftarkan diri kami di tahun 2007